Inilah bagian 5 dari fiksi bersambung Perang Bubat, dengan narasi yang kini bergeser ke generasi berikutnya, tempat di mana dendam diturunkan seperti pusaka dan luka diwariskan seperti warisan. Bagian 5. Keturunan dan Kebencian. 30 tahun telah berlalu sejak darah Dyah Pitaloka menghitam di tanah Bubat. Tapi waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya menanam luka itu lebih dalam, menjadi akar dalam jiwa orang-orang yang lahir sesudahnya. Di tanah Pasundan, seorang pemuda bernama Rakian Wirapradana menatap langit dari puncak Gunung Galunggung. Ia bukan bangsawan, ia bukan prajurit, tapi di dadanya mengalir darah para korban Bubat. Ibunya adalah pelayan pribadi Dyah Pitaloka yang selamat karena pura-pura mati di antara jasad. Ayahnya dibunuh di dataran Bubat dengan wajah tertutup debu dan darah. Sejak kecil, Wira hidup dengan satu warisan. "Ingat, nak," bisik ibunya saat ia baru belajar bicara. "Mereka bunuh raja kita. Mereka bunuh Pitaloka. Majapahit bukan kerajaan. Majapahit adalah kutukan." Kini di usia 25, Wira telah menjadi bayangan gelap yang bergerak dari hutan ke hutan. Ia membentuk kelompok kecil bernama Bayang Pitaloka, gerakan rahasia yang berisi para anak muda keturunan penyintas Bubat. Mereka tak menyebut diri sebagai pemberontak. Mereka menyebut diri sebagai penuntut darah. Di Majapahit, nama mereka mulai berhembus pelan seperti kabut pagi. Kelompok bersenjata yang membakar pos dagang, menyabotase jalur logistik, dan menghilang tanpa jejak. Tak ada bendera, tak ada deklarasi, hanya simbol kecil, sehelai bunga melati yang diikat dengan benang merah. Sementara itu, Hayam Wuruk, kini tua dan renta, berjalan tertatih di istananya. Ia memandangi lukisan lama yang menggambarkan Dyah Pitaloka, satu-satunya kenangan yang tak pernah ia bakar, meski seluruh kerajaannya kini retak oleh perlawanan bawah tanah. "Kutukan ini belum selesai," gumamnya lirih. "Cinta yang gagal menyatu telah melahirkan generasi pembunuh." Gajah Mada telah tiada. Ia meninggal dalam pengasingan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang dihantui oleh sumpahnya sendiri. Tapi sejarah tak mengenal keadilan. Ia hanya mencatat kekuasaan. Dan di perbatasan-perbatasan Majapahit, nama Wirapradana mulai menggema seperti didentang genderang perang yang baru. Di sebuah malam berkabut, Wira duduk di depan para pengikutnya. Di tangannya, sebuah keris tua yang diwariskan dari pelarian Sunda terakhir. Di belakangnya, api unggun menyala merah menyala. Mereka pikir Bubat sudah mati, tapi malam ini kita hidupkan kembali. Kita bukan hanya membalas darah, kita bawa kembali kehormatan. Semua mengangguk. Tak ada yang bersorak. Dendam tak butuh teriakan. Dendam hanya butuh waktu. Bersambung ke bagian 6, pengepungan kedua. Bagian berikutnya akan membawa kita ke konfrontasi berdarah yang baru. Pengepungan diam-diam atas pos Majapahit oleh Bayang Pitaloka. Akankah mereka jadi penyambung kehormatan atau hanya pewaris luka? Nantikan kelanjutan kisahnya hanya di komunitas Hadi Sampro.